Raymond bekerja dengan fokus. Ia terus sibuk menyelesaikan tumpukan dokumen yang ada di atas meja kerjanya. Lelaki tampan itu sesekali melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Drat, drat, drat. Suara handphone yang bergetar membuyarkan fokus Raymond. Ia melirik ke arah handphone yang ada di atas mejanya. Raihan. Raymond menyebut nama Raihan saat membaca tulisan, memanggil, di layar handphonenya. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengangkat panggilan telepon dari adiknya itu. Halo, Han. Raymond menyapa adiknya saat panggilan sudah tersambung. Halo, Bang. Lo lagi kerja? Ya. Raihan langsung bertanya saat mendengar suara abangnya. Iya, Han. Kenapa? Lo mau ke sini? Raymond bertanya balik pada adiknya. Enggak. Lo bukannya honeymoon, malah asyik-asyiknya kerja. Kasihan istri lo, Bang. Raihan mencoba menasihati abangnya. Enggak perlu lo kasih paham juga kali. Rencananya lusa gue mau ajak Noura berangkat honeymoon. Raymond menyampaikan rencananya pada Raihan. Lusa? Berarti sebelum gue kembali, lo udah pergi, ya? Raihan tidak menyangka abangnya akan pergi sebelum keberangkatannya. Lo udah mau kembali aja. Kenapa nggak libur lebih lama, Han? Kasihan mom yang masih rindu sama lo. Raymond merasa adiknya terlalu cepat kembali ke negara tempat ia menempuh pendidikannya. Maunya sih gitu, Bang. Tapi gue harus cepat selesaikan studi gue, biar bisa cepat kembali ke sini lagi dan berkumpul bersama kalian. Raihan menyampaikan rencananya pada abangnya. Ya udah. Kalau gitu, besok gue ajak Noura ke rumah untuk nginap, ngabisin waktu bersama sebelum lo berangkat lagi. Raymond memberikan ide pada adiknya agar bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya, sekaligus membuat Noura merasa akrab dengan keluarganya. Wah, ide bagus tuh, Bang. Gue tunggu lo, ya. Raihan berkata dengan tawa setelahnya. Iya, iya. Lo tenang aja. Raymond mengiyakan adiknya dan ikut tertawa bersama Raihan. Oh iya, Bang, ada yang mau gue kasih tahu sama lo. Raihan mulai berbicara serius pada Raymond. Ada apa, Han? Lo ada masalah? Raymond mulai menanggapi dengan serius. Bukan itu, Bang. Ini masalah Fea. Raihan mulai mengatakan apa yang ia maksud. Kenapa lagi wanita itu? Raymond bertanya tentang apa yang dimaksud Raihan. Dia punya rencana jahat untuk hubungan lo dan istri lo. Terutama Noura, dia memiliki rencana jahat pada Noura. Lo harus lebih waspada, Bang. Raihan mengatakan apa yang ia ketahui pada abangnya. Lo tahu dari mana? Raymond menanyakan sumber informasi tersebut. Tadi dia ngajak gue ketemu, dan dia mulai menceritakan rencana jahat yang dia punya untuk memisahkan hubungan kalian. Raihan menjelaskan rencana Fea yang ia ketahui secara terus terang. Wanita itu masih berani nemuin lo. Raymond tidak menyangka Fea masih seberani itu. Iya, Bang. Untunglah gue nggak kemakan perkataannya yang mencoba memburuk-burukkan Noura. Intinya, lo harus jaga Noura dengan baik. Raihan kembali mengingatkan Raymond yang dinilai mudah berubah-ubah. Lo tenang aja, Han. Gue udah suruh Bagas untuk mengutus orang mengawasi gerak-gerik Fea. Raymond berkata dengan penuh percaya diri. Baguslah kalau begitu, Bang. Gue cuma mau bilang itu aja. Sampai ketemu besok, ya. Raihan berpamitan untuk mengakhiri percakapannya. Iya, oke. Raymond juga menutup sambungan teleponnya setelah selesai berbincang dengan adiknya. Raymond kembali meletakkan handphonenya di atas meja kerjanya. Ia tampak berpikir, mengingat perkataan adiknya tadi. Ia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada istri tercintanya. Raymond tahu betul Fea orang seperti apa. Ia pasti akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Raihan benar, ia harus lebih waspada lagi. Tangan kekar itu mulai meraih gagang telepon yang tak jauh dari tempatnya. Telepon itu langsung terhubung ke ruangan Bagas, sang sekretaris.
Ke ruanganku sekarang. Raymond berkata saat sambungan teleponnya diangkat oleh Bagas, lalu langsung menutup panggilan itu kembali. Tak butuh waktu lama, orang yang ditunggu akhirnya muncul. Bagas masuk ke dalam ruangan Raymond dengan ekspresi penuh tanya. Ada apa, bos? Bagas bertanya saat sudah berdiri di dekat meja kerja Raymond. Bagaimana tugas tambahan yang aku berikan padamu itu? Apa ada perkembangan? Raymond mulai menanyakan tugas mengawasi gerak-gerik Vea pada sekretarisnya. Orang suruhan kita masih terus memantau gerak-gerik Vea, bos. Sejauh ini belum ada yang mencurigakan. Bagas menyampaikan informasi yang ia ketahui kepada bosnya. Lanjutkan terus, jangan sampai lengah. Raymond kembali memberi instruksi pada Bagas. Siap, bos, akan saya laksanakan. Bagas menerima instruksi dari bosnya. Bagas keluar dari ruang kerja Raymond. Sedangkan Raymond kembali melanjutkan pekerjaannya yang masih menumpuk. Ia harus menyelesaikan pekerjaan itu sebelum berangkat honeymoon dengan istrinya. Bagas. Kamu habis dipanggil Raymond, ya? Naura bertanya saat mendapati Bagas keluar dari ruangan suaminya. Iya, Ra. Kamu juga mau ketemu suamimu? Bagas balik bertanya pada Naura yang berada di hadapannya. Iya, aku mau ketemu Raymond. Naura menjawab pertanyaan Bagas sambil tersenyum. Ya udah, masuklah. Di dalam nggak ada tamu kok. Bagas mempersilakan istri bosnya untuk masuk ke ruangan bosnya. Oke, makasih, Bagas. Naura berlalu meninggalkan Bagas dengan senyum mengembang di wajahnya. Bagas geleng-geleng kepala melihat kelakuan istri bosnya itu. Ia sengaja tidak memanggil Naura dengan formal sebagaimana seharusnya memanggil istri bos. Itu atas dasar permintaan Naura sendiri, dan selama mereka satu kantor, Naura sudah ia anggap sebagai adik sendiri. Bisa dikatakan mereka sudah berteman. Bagas bersyukur bosnya mendapatkan istri yang baik seperti Naura, yang bisa mengubah bosnya menjadi lebih baik. Ia berharap pernikahan bosnya akan selalu bahagia bersama Naura. Mas, masih sibuk? Ya. Naura masuk ke dalam ruangan Raymond dengan senyum di wajahnya. Sayang. Mas harus selesaikan semua ini sebelum kita berangkat honeymoon, Raymond menjawab sembari tetap fokus pada pekerjaannya. Perlu bantuan? Naura mendekat ke arah suaminya. Nggak perlu, sayang. Mas masih bisa selesaikan sendiri. Kamu istirahat aja, Raymond menggenggam dan mengecup tangan istrinya. Beneran, Mas? Aku bisa bantu kok, Naura kembali memastikan pada suaminya. Iya, sayang. Ini tinggal dikit lagi kok, Raymond kembali menolak bantuan Naura. Ia tidak mau istrinya capek karena pekerjaannya. Ya sudah, Naura berkata sambil melihat layar ponselnya saat notifikasi pesan masuk. Mas, mau ngajak aku makan siang? Naura kembali menoleh ke arah Raymond setelah membaca pesan dari Adelia. Sekarang, sayang. Raymond menghentikan kegiatannya sejenak dan menatap ke arah Naura. Iya, Mas. Kamu ikut, kan? Naura berharap suaminya mau ikut bersamanya. Raymond tampak berpikir, mencerna pertanyaan Naura. Ia ingin ikut, tapi pekerjaannya yang tinggal sedikit lagi terasa tanggung untuk ditinggalkan. Ia ingin menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin agar bisa segera berangkat honeymoon dengan Naura. Raymond juga teringat sudah berjanji dengan adiknya untuk mengajak Naura menginap di rumah orang tuanya. Sangat kebetulan dengan ajakan momnya untuk bertemu Naura. Mas nyusul aja, sayang. Mas mau selesaikan pekerjaan ini dulu, setelah itu baru ikut gabung sama kamu dan Mom. Raymond menolak untuk bergabung sebelum pekerjaannya selesai. Ya sudah, Mas. Aku pergi, ya, Naura berpamitan pada suaminya. Tunggu. Emangnya makan di mana, sayang? Bukannya menanggapi Naura yang berpamitan, Raymond malah menanyakan lokasi mereka akan makan. Aku juga nggak tahu, Mas. Mom belum kasih tahu soalnya, Naura menjawab sejujurnya. Ya udah. Kamu diantar sopir kantor aja,
dan nanti nggak perlu kembali ke kantor lagi. Mas akan nyusul kamu, dan kita langsung ke rumah Mom, Raymond berkata panjang lebar memberikan pencerahan pada Naura. Kenapa ke rumah Mom, Mas? Naura bertanya dengan keheranan. Mas sudah janji sama Raihan mau nginap di rumah Mom. Hitung-hitung ngabisin waktu sebelum dia kembali terbang, Raymond menjelaskan pada istrinya. Oh, gitu. Ya udah, Mas, aku pergi. Naura hanya mengiyakan perkataan suaminya dan ingin beranjak pergi dari ruangan Raymond. Minta sopir antar, jangan pergi sendiri, ya, Raymond mengingatkan Naura. Ia tidak mau sampai terjadi hal buruk pada istrinya. Iya, Mas, Naura bersalaman pada suaminya. Dan tak lupa, Raymond mencium sekilas kening istrinya. Naura meninggalkan ruangan Raymond dengan senyum di wajahnya. Ia senang diajak makan oleh mertuanya. Dengan begitu, ia bisa menghabiskan waktu sekaligus menggakrabkan diri dengan mertuanya. Naura pergi menuju restoran yang berada di sebelah pusat perbelanjaan, tempat ia akan bertemu dengan Adelia. Mertuanya sudah mengirimkan lokasi tempat mereka akan bertemu. Tempat lokasi Naura bertemu Adelia tidak terlalu jauh dari kantor, sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk sampai ke tujuan. Naura segera turun dari mobil setelah sampai di tempat tujuan. Sedangkan sopir yang mengantarkannya sudah kembali ke kantor. Naura melangkah masuk ke dalam restoran. Ia belum menemukan sosok sang mertua di dalam sana. Sepertinya Mom belum datang. Aku tunggu saja. Naura melangkah menuju kursi kosong dekat dinding kaca. Naura memilih tempat yang dirasa paling nyaman, di dekat dinding yang bisa melihat pemandangan orang lalu lalang di luar restoran. Naura. Adelia melambai dan berjalan mendekat ke arah Naura. Mom. Naura berdiri dari duduknya dan menyambut kedatangan Adelia dengan memeluknya. Kamu udah lama sampai, sayang. Adelia berkata saat mengurai pelukannya. Enggak kok, Mom. Aku baru sampai juga, Naura menjawab dengan tersenyum ke arah Adelia. Mom rindu sama kamu, Adelia menggenggam tangan Naura dan mengungkapkan kerinduannya. Aku juga rindu, Mom, Naura membalas perkataan Adelia. Hatinya menghangat saat merasakan kasih sayang Adelia padanya. Kalian kenapa belum honeymoon? Rai belum ngajak kamu, ya, nak? Adelia bertanya tentang honeymoon pada Naura. Bukannya gitu, Mom. Kita udah ada rencana kok, Mom, tapi nunggu Mas Rai menyelesaikan pekerjaannya dulu, Naura menjawab pertanyaan Adelia sambil menatap ke arah mertuanya. Syukurlah kalau begitu. Mom udah nggak sabar gendong cucu soalnya, Adelia berkata dengan senyum lebar sambil membayangkan jika punya cucu dari Raymond dan Naura. Pasti cucunya nanti akan tampan dan cantik. Naura ternganga mendengar perkataan Adelia. Ia tidak menyangka mertuanya akan membahas masalah keturunan yang belum sama sekali terpikir olehnya. Naura, sayang. Kamu jangan salah paham dulu. Kalian nggak perlu buru-buru kok. Nikmati aja waktu berdua dulu, Adelia berkata diiringi tawa setelah melihat reaksi menantunya. Tapi kalau kalian sudah mau punya anak, itu juga lebih bagus, hehehe, Adelia melanjutkan kalimatnya. Iya, Mom, Naura hanya menjawab dengan malu-malu. Jujur saja, sampai detik ini ia belum terpikir soal momongan. Memikirkan itu membuatnya malu, pasti memiliki buah hati sangat menyenangkan. Kamu belum pesan, ya? Adelia menatap, mencari sosok pelayan restoran. Belum, Mom, Naura menjawab sambil mengikuti arah pandang Adelia. Biar Mom yang pesan, Adelia memanggil pelayan restoran yang berdiri tidak jauh dari tempat duduk mereka. Adelia memesan banyak makanan untuk dirinya dan Naura. Sambil menunggu pesanan mereka datang, keduanya kembali mengobrol banyak hal. Tanpa mereka sadari, ada sosok yang terus memperhatikan mereka dari kejauhan. Sosok itu terus melihat gerak-gerik keduanya. Ada bahaya yang mengintai mereka.
Usai menyantap makanan dan bercerita banyak hal, Adelia dan menantunya memilih untuk keluar dari restoran. "Kamu dijemput Ray, kan, Nak?" Adelia bertanya sambil merapikan penampilannya. "Enggak, Mom. Aku ikut Mom," Naura menjawab dengan cepat. "Serius, Nak?" Adelia kembali memastikan dengan raut wajah gembira yang tak terkira. "Iya, Mom. Kami berencana nginap di rumah Mom. Mas Raymond ingin menghabiskan waktu bersama sebelum Raihan kembali berangkat," Naura menjelaskan. "Baguslah. Mom senang mendengarnya." Adelia senang akan kedatangan menantu dan anaknya ke kediamannya. "Kalau begitu, ayo kita pulang." Adelia langsung mengajak Naura untuk ikut pulang bersamanya. "Tunggu dulu, Mom. Aku tanya Mas Raymond dulu. Tadi katanya dia mau nyusul ke sini." Naura segera menghubungi suaminya. "Kita tunggu di depan saja." Adelia menarik menantunya berjalan keluar restoran. Tak butuh waktu lama, sambungan teleponnya langsung terhubung. Suara Raymond terdengar di seberang telepon. "Halo, sayang." Raymond menyapa. "Halo, Mas. Mas jadi nyusul ke sini, enggak?" Naura langsung bertanya pada suaminya. "Jadi, sayang. Ini Mas udah mau auto ke sana," Raymond berkata sambil menaiki mobilnya. Ia sudah siap di belakang kemudi untuk tancap gas menuju tempat istrinya berada. "Ya udah. Aku sama Mom nunggu di sini, ya," Naura menanggapi perkataan suaminya. "Iya, sayang, tunggu di sana aja." Raymond mengiyakan perkataan Naura, lalu mematikan sambungan teleponnya. Raymond langsung melajukan mobilnya menuju tempat Naura dan Momnya berada. Dengan kecepatan sedang, mobil mewah itu terus melaju membelah jalan yang mulai ramai oleh aktivitas orang pulang kantor. Sedangkan Naura dan Adelia masih berada di depan restoran, menunggu kedatangan Raymond. Saat menunggu, tiba-tiba handphone Adelia berbunyi. "Ra, kamu tunggu di sini bentar, ya?" Mom angkat telepon dulu. Adelia melihat layar handphonenya. Ada panggilan dari teman arisannya. "Iya, Mom. Aku tunggu di sini," Naura berkata sambil mengangguk ke arah Adelia. Mendapat persetujuan dari menantunya, Adelia segera melangkah menjauh menuju tempat yang lumayan sepi. Ia sengaja menjauh agar suara telepon bisa terdengar lebih jelas. Adelia sibuk berbicara dengan teman arisannya. Sedangkan Naura masih setia berdiri menunggu kedatangan Raymond. Sosok yang mengintai Naura masih setia memantau dari tempat yang lumayan jauh. Sosok itu memakai jaket dengan tudung kepala, wajahnya ditutupi masker, dan kacamata bertengger di hidungnya. Sosok itu tak lain adalah orang yang sangat membenci Naura, yang tidak senang dengan kebahagiaan pasangan suami istri yang baru menikah itu. "Kali ini aku harus berhasil. Rencana ini nggak boleh gagal." Vea terus menatap lurus ke arah Naura yang berdiri sendiri. Matanya terus waspada melihat gerak-gerik Naura maupun Adelia. Naura terlihat melangkah menuju kursi yang berada di depan restoran. Melihat kesempatan itu, Vea tersenyum senang. Wanita itu segera beranjak menuju mobilnya yang terparkir tidak jauh dari tempat ia berdiri. "Aku harus cepat. Ini kesempatan bagiku, jangan sampai Momnya Raymond kembali mendekat ke tempat Naura," Vea berkata dengan langkah yang semakin cepat memasuki mobilnya. Dengan gerakan cepat, ia membuka pintu mobil bagian belakang dan mengambil sebuah jerigen kecil berwarna putih. "Dengan ini, Raymond akan menjadi milikku," Vea berkata sambil menatap jerigen yang ada di tangannya. "Kita lihat saja, Naura. Kalau muka mulusmu itu rusak parah, apa Raymond masih mau denganmu?" "Hahaha," Vea melanjutkan perkataannya dengan tawa. Vea membawa jerigen yang berisi air keras menuju Naura dengan langkah yang lumayan cepat. Naura duduk di kursi seorang diri sambil memainkan handphonenya. Ia tidak tahu bahaya sedang menuju ke arahnya. Ia tidak tahu sesuatu yang buruk sedang mengancamnya. Langkah Vea semakin dekat. Ia sudah berada di dekat Naura sekarang. Dengan gerakan cepat,
ia menuangkan air keras yang ada di dalam jerigen ke arah Naura. Ah! Suara teriakan wanita membuat orang-orang di sekitar mendekat ke arah sumber suara. Wanita cantik itu sudah terkapar dengan wajah memerah karena panas. Air keras itu tumpah mengenai setengah wajahnya. "Tolong aku. Wajahku panas. Tolong." Suara minta tolong itu membuat orang-orang di sekitar segera mendekat dan mencoba membantu. "Ayo bantu. Bawa ke rumah sakit." Suara seorang bapak di sekitar terdengar ikut panik. "Iya, bawa ke rumah sakit saja," bapak lain menyahuti. "Ada apa? Kenapa?" Suara orang-orang di tempat kejadian terdengar berbisik, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. "Aduh, panas. Tolong." Wanita itu merasakan panas seperti terbakar di wajahnya. Ia terus berteriak karena kepanasan sampai akhirnya pingsan tidak sadarkan diri. "Sudah, bantu dulu wanita ini. Bawa ke mobil saya saja, biar saya bantu antar ke rumah sakit." Biar bisa langsung ditangani, seorang bapak bersama istrinya meminta warga membawa wanita yang tergeletak sambil memegang wajahnya ke dalam mobilnya. Warga yang ada di sana langsung mengikuti keinginan bapak itu. Dengan gerakan cepat, wanita itu sudah berada di dalam mobil bapak baik hati itu. Bapak baik hati yang menawarkan mengantar ke rumah sakit segera membawa wanita yang tidak sadarkan diri itu ke rumah sakit. Adelia, yang masih asyik menelepon, merasa terganggu dengan keributan yang tidak jauh dari tempat ia menelepon. Ia menoleh ke belakang dan melihat keramaian. Adelia terkejut melihat kerumunan orang. Ia melihat ke arah tempat Naura yang ia tinggalkan tadi, tapi sosok menantunya tidak terlihat di matanya. Seketika itu juga, Adelia merasa panik, takut terjadi hal buruk pada menantunya. "Jeng, udah dulu, ya. Aku lagi agak ribet nih." Adelia mengakhiri percakapannya dengan teman arisannya. Mendapat persetujuan dari temannya, Adelia dengan cepat mengakhiri panggilan teleponnya. Ia segera melangkah menuju keramaian dan mencari sosok menantunya di sana. "Ini ada apa, ya, Pak? Kok ramai sekali?" Adelia bertanya pada seorang bapak yang ada di sana. Ada wanita yang wajahnya kepanasan. Sepertinya terbakar. Sepertinya kena air keras, Bu. Bapak itu memberitahu apa yang terjadi pada Adelia. "Apa, tersiram air keras?" Adelia terkejut mendengar perkataan bapak itu. Dengan cepat, matanya melirik mencari sosok Naura. Keramaian yang sudah mulai bubar satu persatu mempermudah Adelia mencari Naura. Tapi ia tidak menemukan sosok yang ia cari. "Wanita itu di mana, Pak?" Adelia sudah berpikir buruk, takut terjadi sesuatu pada menantunya. "Sudah dibawa ke rumah sakit, Bu." Bapak itu menjawab pertanyaan Adelia, lalu berlalu menjauh dari hadapan Adelia. "Jangan-jangan itu Naura?" Adelia bergumam kecil. Ia takut dengan kemungkinan yang ada. Kalau apa yang dipikirkannya benar, apa yang akan ia katakan pada Raymond nanti? Adelia mulai panik. Ia bingung harus berbuat apa. Ia mencoba menghubungi nomor Raymond, ingin meminta anaknya segera sampai. "Mom." Belum ditelepon, Raymond sudah berdiri di dekat Adelia. "Raymond, bagaimana ini, Nak?" Adelia dengan panik menoleh ke arah Raymond. "Mom, kenapa panik begitu?" Raymond memegang tangan Adelia saat melihat momnya tampak panik. "Naura, Ray. Naura." Adelia berkata dengan terbata-bata. "Sudah. Mom, ikut aku dulu." Raymond menarik tangan momnya agar mengikuti langkahnya. "Kita mau kemana, Ray?" "Tunggu dulu, Nak, istrimu." Adelia keberatan ditarik oleh anaknya. Raymond tidak mempedulikan nada keberatan dari momnya. Ia terus mengajak momnya melangkah menuju mobilnya yang terparkir di tempat parkiran. Sampai di samping mobil, Raymond langsung membuka pintu mobilnya, memperlihatkan sosok perempuan yang duduk manis di kursi samping kemudi. "Naura." Adelia sedikit terkejut ketika melihat menantu yang dicarinya ada di dalam mobil anaknya. "Syukurlah kamu di sini.
Mom tadi sampai panik mencarimu. Adelia memegang tangan Naura. Ia bersyukur menantunya baik-baik saja. Aku baik-baik aja, Mom, Naura berkata dengan tersenyum ke arah Adelia. Ia merasa diperhatikan oleh mertuanya. Mom pikir yang dilarikan ke rumah sakit tadi itu kamu, Nak. Mom sudah berpikir yang tidak-tidak karena tidak melihat kamu tadi. Adelia menceritakan kepanikan yang ia alami. Aku nggak apa-apa kok, Mom. Untung ada Mas Raymond tadi. Naura masih sedikit terkejut dengan apa yang ia alami. Maksud kamu? Adelia merasa ada yang aneh dengan kata-kata Naura. Ceritakan sama Mom apa yang sebenarnya terjadi. Adelia kembali berkata saat Naura dan Raymond masih diam saling lirik. Mom tenang dulu. Ayo masuk dulu ke dalam mobil. Biar aku yang cerita sama Mom. Akhirnya Raymond buka suara. Adelia menuruti perkataan anaknya. Ia masuk ke dalam mobil, diikuti oleh Raymond yang duduk di samping Adelia. Ayo cerita, Adelia meminta anaknya untuk langsung bicara. Sebenarnya, Raymond mulai bersuara, lalu diam sejenak sebelum melanjutkan kata-katanya. Saat sampai di sini, aku melihat seseorang yang mencurigakan. Orang itu memakai jaket yang menutupi kepala, juga wajahnya ditutupi masker dan kacamata. Orang itu terus memperhatikan Naura sama Mom. Raymond mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Adelia dan Naura diam menyimak. Aku mencoba memperhatikan apa yang akan dilakukan orang itu. Dan perasaanku berpikir kalau orang itu punya niat buruk pada Naura. Saat ia membawa jerigen yang berisi cairan dan mendekat ke arah Naura, aku jadi lebih waspada lagi. Aku segera mendekat, dan saat ia mulai menjalankan aksinya, melihat gerak seakan ingin menuang cairan di dalam jerigen itu ke arah Naura yang sedang duduk, aku segera melompat ke arah orang itu dan langsung mendorongnya dengan cepat. Orang itu terjatuh karena doronganku, dan jerigen yang berisi cairan itu tumpah mengenai setengah wajahnya. Yang lebih membuatku terkejut, orang yang terjatuh tadi merasa kepanasan dan minta tolong. Karena kepanasan, ia membuka masker dan kacamata. Ternyata cairan yang ada di dalam jerigen itu adalah air keras, Mom. Saat orang mulai ramai, aku langsung membawa Naura menjauh dari sana. Raymond menjelaskan panjang lebar. Siapa yang ingin menuangkan air keras ke arah Naura? Adelia bertanya siapa orang yang punya niat buruk pada menantunya. Mom pasti tidak menyangka. Orang itu adalah Vea. Raymond menjawab dengan jujur. Apa? Vea? Adelia kembali memastikan siapa orang itu. Iya, Mom. Untung aku sampai lebih cepat. Kalau tidak, kita bisa gawat, Raymond menegaskan. Jadi wanita yang dibawa ke rumah sakit itu adalah Vea. Adelia mencoba memastikannya kembali. Iya, Mom, Raymond menjawab singkat. Bagaimana keadaan Vea, Nak? Adelia menanyakan keadaan Vea pada Raymond. Aku juga belum tahu, Mom. Nanti akan aku cari tahu dulu, Raymond menjawab. Adelia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Dan lebih tidak menyangka lagi, apa yang dilakukan Vea benar-benar sangat keterlaluan.